Oke, suster, sudah saya record ya. Oke, saya lanjut untuk penjelasan tentang ketentuan untuk simulasi tadi. Jadi RPP itu disiapkan bersama, memilih salah satu materi dari jenjang SD atau SMA, SMP atau SMA. Kemudian tentu nanti perlu ada kejelasan pembagian tugas atau peran kegiatan pembelajaran itu. Jangan sampai terlalu beda ya, artinya terlalu perannya itu terlalu beda, hanya ada yang satu ngurusi teknis saja. Justru kita harus mengalami semua secara narasi, isi juga harus menguasai, secara teknologi juga harus belajar memanfaatkan kesempatan, sehingga berbagai keterampilan yang perlu dikembangkan di situ itu menjadi kesempatan bersama. Syukur bahkan Anda bisa berkolaborasi betul, saling mengisi ya, bukan hanya tugas bagiannya saja, tetapi ya bagaimana bisa menyambungkan proses sebelumnya di mana partner yang mendampingi tadi lalu itu juga diakses, itu namanya tim. Kemudian juga menyiapkan media sarana pembelajaran karena pembelajaran nanti akan kita laksanakan secara hybrid, daring dan luring. Tetapi saya ingin memohon kejelasan untuk Anda semua. Kalau misalnya dari peserta semua itu justru mengendaki bisa luring, lebih baik. Jadi tidak perlu hybrid juga. Mungkin bisa diberi informasi apakah ada yang dari luar daerah yang belum bisa datang? Halo? Sudah di Jogja, Pak. Bagaimana? Apakah teman-teman semua peserta pengajaran mikro kelas B ini posisinya di Jogja semua? Suster Nobar itu di Jogja ya? Iya Pak, saya di Jogja, Siska? sudah di Jogja. Siska ada Iya, ya? Rengga ada iya, ya? Maria Claret ada di Jogja ya? Iya, Pak. Oke. Lutgar? Roberto? Pet? Saya belum, Pak. Kamu posisi di mana? Di Sumatera Selatan, Pak. Oh, Sumatera. Oke. Agnes? Lagi liburan di Bekasi, Pak. Wow. Tapi nanti setelah Lebaran ke Jogja? Iya, tanggal 20, Pak. Oh. Oh, tanggal 20? 20 Oh. Mei, Pak. Oke. Tanggal 20. Kita mulainya 13. Agnes tuh? Belum, Pak. Posisi di mana? Di Sumatera, Pak. Oh, Sumatera. Maria Eka Putri? Sudah di Jogja, Pak. Jogja. Loren? Sudah, Pak. Jogja. Francisca? Indi? Di Jogja, Pak. Suster? Hilton? Wita? Halo, Sir? dia sudah di Jogja Pak. Oh, sudah ya. Oke, ya, meski demikian memang ada beberapa teman yang masih di luar Jogja dan tentu kita harus mengakomodir mereka bisa tetap mengikuti sehingga nanti memang pelaksananya ya, tentunya ya pelaksanaannya nanti itu akan berlangsung secara hybrid ya, daring dan ya kita bersyukur di kelas di ruang timur ya kita ya itu sudah ada perangkat yang mendukung kita. Nanti tetap yang di kelas tidak usah buka laptop, kemudian yang sedang praktek nanti bisa memakai laptop. Dan Anda sebagai pemain utama nanti yang praktek itu. Oke. Kemudian pelaksanaannya, prosedurnya, tahapannya
tim berdua-dua tadi mengumpulkan persiapan pembelajaran ya. Mengumpulkan satu saja tapi perlu lengkap namanya ya. Diandaikan bahwa satu unit format RPP itu dikerjakan bersama secara tim, ada 2 nama lengkap dengan nama mahasiswanya. Lalu mengirimkan file RPP tersebut di LMS yang nanti akan saya siapkan ruangnya. Kemudian simulasi pembelajaran dilaksanakan secara hybrid, daring dan luring, diikuti seluruh peserta kelas pembelajaran grup B. Lalu praktikan mengenakan pakaian layaknya seorang guru. Mungkin baik semua saja yang hadir secara luring itu di kampus ya, itu juga mungkin baik seperti biasanya kalau Anda kuliah. Memberi kesan seperti Anda main. Dan praktek itu sungguh-sungguh berusaha untuk mengkondisikan diri tampil selayaknya seorang guru, seorang pendidik. Kemudian pada pelaksanaan simulasi itu, tadi sudah saya sampaikan juga, tim simulator simulasi itu lebih fokus pada tahap kegiatan inti yang lebih, kalau durasinya itu sekitar 30 menit, pembuka, penutup, menit. Kemudian setiap pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan simulasi itu ada 2 orang yang nanti bertugas untuk melakukan pengamatan dan juga penilaian. Nah, 2 orang itu menilai untuk masing-masing teman yang praktek. Tentu nanti masing-masing tim akan dapat giliran menilai ya, 2 teman sebagai partner tim teaching tadi untuk melakukan penilaian. Format penilaian nanti akan saya komunikasikan. Lalu petugas server atau evaluator itu mengisi form yang telah disediakan dan nanti segera dikirim ke seperti penilaian yang waktu simulasi bercerita. Oke, itu mengenai beberapa ketentuan proses simulasi pembelajaran. Sementara mungkin ada tanggapan atau pertanyaan? Saya bertahap pelan-pelan supaya kita bisa menyerap dengan lebih lengkap. Itu nanti akan saya kirim semua, baik di grup maupun di LMS ya. Sementara ini saya komunikasikan dulu secara virtual. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada, sekarang tentang format instrumen penilaian. Nah, format instrumen penilaian itu tentu lebih lengkap, lebih kompleks ya dibanding dengan instrumen penilaian bercerita. Ini proses pembelajaran yang tentu dinamikanya jauh lebih banyak, kegiatannya juga bervariasi. Nah, silakan nanti para mahasiswa yang bertugas untuk mengobservasi sekaligus juga menilai memakai instrumen ini. Yang jelas di sini ada beberapa aspek ya. Kalau kita cermati di sini, ada sejumlah bagian, baik itu menyangkut pembuka, ada 3 hal perlu dicermati. Kegiatan inti itu ada 4, 5, 6, 7 ya. Perlu dicermati yaitu penguasaan materi, kemudian penerapan model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran, pemanfaatan sumber belajar dan media pembelajaran, pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan siswa atau memungkinkan keterlibatan siswa,
kemampuan khusus dalam pembelajaran bidang studi pendidikan agama Katolik dan budi pekerti ya. Ini yang kalau di dalam panduan PPL dari FKIP ini tidak ada, ini untuk kita tambahkan kemampuan khusus. Artinya menunjukkan sikap kritis, peka, dan kepedulian, lalu menunjukkan sikap reflektif dan imajinatif. Tentu ini menjadi khas ya untuk mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Kemudian aspek penilaian proses dan hasil belajar, artinya kegiatan penilaian. Maka kegiatan pembelajaran itu lengkap juga ada kegiatan penilaian. Lalu penggunaan bahasa, ini hal teknis yang tentu menjadi bagian yang tidak bisa diabaikan. Karena yang namanya mengajar, tentu kemampuan narasi, kemampuan orasi, secara oral ya, artinya ngomong, di mana soal bahasa itu menjadi sesuatu yang dipersyaratkan. Kalau kemarin dalam bercerita itu juga kita mencermati keterampilan berbicara itu ya, kejelasan, intonasi, volume, ya, itu kan bagian dari bernarasi. Sedangkan di sini untuk bahasa yang perlu dicermati untuk simulasi pembelajaran ini adalah bagaimana bahasa lisan itu sungguh jelas dan lancar. Suaranya, kemudian juga konten yang disampaikan itu apa. Kadang-kadang ada orang berbicara, mulutnya itu tidak jelas. Ya, memang tidak harus sampai sedemikian diekstrimkan ya. Saya berharap apa yang saya bicarakan itu relatif Anda bisa menangkapnya ya. Apakah cukup bisa menangkap? Kecuali kalau soal koneksi yang mengalami hambatan ya. Relatif apakah saya berbicara entah volumenya, entah ritmenya, intonasinya cukup jelas bisa ditangkap, teman-teman? Halo? Bisa. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa. Oke, setidaknya itu ya, Anda harus cek juga. Nanti kalau misalnya Anda mengajar secara daring ya itu menjadi tantangan juga. Meskipun harapannya pada masa Anda nanti ketika Anda PLP, terutama PLP PP ya nanti itu mungkin pengajaran secara hybrid atau mungkin hanya secara luring. Dan apalagi ketika Anda bekerja setelah lulus, barangkali secara daring itu jarang-jarang. Namun demikian tetap kita latihkan ya, kita kondisikan supaya kita tidak menjadi bingung atau tidak mampu untuk menyesuaikan dengan kondisi itu. Kondisi sekarang itu menantang semua pendidik untuk ya bagaimana bisa berkomunikasi dengan jelas secara virtual ya, secara online, dan sekaligus ya sekarang juga ditantang untuk pertemuan langsung ya. Selama ini perkuliahan kita masih secara daring. Nah, nanti untuk simulasi ini kita akan luring bagian online. Oke, ini soal bahasa. Lalu bagian penutup. Silakan Anda beri skor untuk masing-masing komponen ini. Penjelasan mengenai bobot skor itu Anda bisa cermati di sini. Untuk skor 1 itu kurang baik. Ya kata baik di situ tentu Anda bisa menangkap maksudnya apa. Kalau misalnya melakukan kegiatan apersepsi, nah, baik itu dalam arti sungguh ada apersepsinya dan jelas, dan itu juga nyambung juga dengan apa pelajaran atau topik yang dibahas sebelumnya. Ya baik. Tingkatannya itu ya kalau apersepsi itu ternyata hanya disinggung sedikit ya mungkin tidak begitu baik, sebenarnya 3 atau 2. Silakan, itu feeling Anda sendiri. Di istilah baik di sini lebih menggambarkan tentang keoptimalan. Agak baik, kurang baik, atau tidak baik.
Ya, memang di sini ada keterangan yang sangat umum kriteria tersebut. Kurang baik, cukup, baik, baik, sangat baik. Itu tentang komponen-komponen yang ada dalam instrumen penilaian untuk simulasi pembelajaran. Oke, sementara apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Maaf Pak, tadi saya terlempar. Oh, enggak apa-apa tuh. Tadi Mungkin mau bertanya? tadi mengenai pakaian Pak. Apakah itu juga berlaku untuk kami? Di sini kebetulan kan ada 3 suster ya. Apakah itu berlaku tadi pakaian seorang Oh guru ya, begitu? maaf, saya tadi belum menyinggung ya. Untuk religius ya tetap memakai pakaian religius ya. Oke. Atau nanti ketika suster menjadi guru kan tetap memakai pakaian religius juga kan, gitu. Jadi keguruan dalam arti di sini ya kalau suster pakai pakaian religius ya itu termasuk kategori sudah keguruan. Jadi suster ya. Oh iya Pak. Untuk teman-teman awam tidak harus batik ya, kadang-kadang memang kadang-kadang pakaian keguruan itu ya secara teknis itu ikon yang sangat lazim batik ya tidak selalu. Tapi kalau sepatu ya jangan sepatu kets ya. Kecuali kalau mengajar olahraga sepatu kets ya gitu kan mengajar di kelas itu masalahnya. Tentu bukan celana jeans ya, kira itu. Sepatunya ya bukan sepatu kets. Remnya ya itu rem yang lazim lah, yang layak, yang mencerminkan ya perform seorang guru. Oke, terima kasih Ustaz. Maaf tadi saya belum menyinggung tentang pakaian untuk para religius ini. Oke, Jadi baik, tetap terima pakaian kasih. dinas kereligiusan ya. Ya, baik Pak. Terus ini juga saya belum mendengar tadi tentang proses penilaian, instrumen penilaian ini. Ini kan ada dua orang tuh Pak, dua orang. Nah, yang menilai juga apakah 2 orang atau 1 orang? Contohnya 2 orang tetap. Oke. Maka nanti harus dikompromikan, satu menilai yang mana, satunya yang mana gitu ya. Oh iya. Nanti dalam daftar juga sudah akan kita tentukan ya. Untuk praktikan pertama, lalu penilainya siapa. Atau mungkin langsung saya arahkan saja untuk misalnya praktikan pertama itu nama A itu yang nilai siapa. Satunya praktikan B yang satu tim tadi lalu yang menilainya penilai lain. Begitu nanti kita akan buat daftar situ ya supaya lebih memudahkan. Oke, Hanya baik Pak. untuk partner, pemilihan partner itu bebas silakan. Itu Iya. hak Anda silakan nanti. Memang harapannya kalau Anda mau belajar banyak, ya mungkin bukan hanya mencari mudahnya, tetapi ya silakan saja. Saya tidak terlalu berkepentingan untuk mengkondisikan sedemikian, tapi Anda bebas memilih partnernya siapa. Partnernya lebih mudah teman sekos atau teman sekomunitas atau teman yang sudah akrab ya boleh saja, tidak masalah. Yang penting kita memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar bersama. Gitu ya, Sir ya, dan teman-teman yang lain. Iya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke. Apa masih ada tanggapan, pertanyaan yang lain? Oke, kalau tidak ada, sekarang saya akan sharekan form untuk pendaftaran simulasi itu. Ya, prediksi kita untuk jadwal simulasi atau praktek pembelajaran ini itu nanti berlangsung tanggal 13 sampai 10 Juni. 13 Mei sampai 10 Juni. Dengan catatan memang ini kuliah terakhir ini, kita ini masih ya, sesuai dengan kalender. Maka kita bagi demikian. Setiap hari itu ada 2 kelompok. 1 dan 2 untuk 13, 3 dan 4 untuk tanggal 20 dan seterusnya. Nah silakan nanti teman-teman ketika sudah
kita bagi form ini, Anda segera menulis. Kalau Anda sudah kompromi dengan partner siapa, lalu segera tulis saja nama kalian. Lalu sekaligus juga melengkapi pokok materi apa yang mau disiapkan untuk simulasi tersebut. Tuh, yang penting itu ya. Perkara nanti soal pilihan tanggal itu luas karena bisa terjadi siapa yang mengirim duluan ya tentu akan saya akomodir tanggalnya ya sesuai dengan yang diminta. Maka nanti setiap saat saya akan monitor ya yang mengirimkan form ini kelompok siapa, tanggal berapa ya. Kalau kebetulan memang tanggal yang dipilih masih kosong ya berarti sudah langsung saya dapat. Begitu ya dinamikanya dan proses untuk pemilihan kelompok dan juga tanggal simulasi. Mengenai hal ini, apakah ada pertanyaan? Jadi nanti segera akan kami florkan form ini, lalu setelah Anda isi, tentu setelah Anda kompromi dengan partner, sekaligus sudah menemukan pokok materinya ya. Dan nanti ketika Anda mengirimkan kembali form ini, yang terisi usulan Anda, itu sudah lengkap dengan ya, nomor mahasiswa, nama, kemudian pokok materi. Nanti segera file ini kirimkan saja. Nanti saya akan rekap. Nah, nanti dalam pelaksanaan nanti masih akan ada tabel lagi, di mana di sana memuat praktikan tanggal berapa, kemudian yang bertugas sebagai nilai atau evaluator tadi siapa. Demikian, apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Halo, cukup jelas ditangkap, dipahami? Cukup Pak, cukup jelas. Jadi nanti penilai itu tertera dan kita ketahui setelah nanti kita semua sudah mengisi list partner itu ya Pak ya, Iya, sama iya. materi pokok ya. Oke. Jadi saya kira kita luas saja, siapapun yang menilai, ya kita semua juga belajar bersama. Jangan salah bahwa ketika Anda menilai itu juga Anda belajar mencermati komponen apa saja yang perlu dicermati, disiapkan nanti ketika akan praktek. Saya semua mempunyai makna pembelajaran katakan. Oke, baik Pak. Oke. Ada lagi? Giska, senyum-senyum barangkali ada satu yang mau ditanya. Ditanya kamu apa Enggak teman? Pak. Iya, Sudah. Nah, bikin saya kepo ya senyum-senyumnya itu ada teman sebelahnya. Silakan ada. Ya, ini yang join hanya 12 orang. Harapannya nanti rekaman ini nanti akan saya kirimkan sekaligus juga bisa memberi gambaran persiapan untuk simulasi. Waktu kita masih cukup longgar ya, tetapi saya harap minggu ini segera bisa Anda siapkan ya, mulai dengan memilih partner, materi yang mau diangkat. Mohon maaf Pak, saya sedikit bertanya. Silakan, Robert. Itu untuk praktek simulasi itu apakah harus offline, Mbak? Ya, tadi sudah saya katakan, kalau Anda yang di luar ya pasti online ya. Jadi hybrid itu bisa gabungan. Nah kebetulan kalau Anda di luar Jogja ya pasti nanti Anda prakteknya itu bisa secara luring, secara daring, lalu pakai fasilitas Zoom yang kita siapkan. Hanya memang Anda tertantang untuk mengajar secara partner kalau misalnya temanmu itu di luar, posisinya di luar juga, artinya tidak bersama dengan Anda.
Kecuali Baik, kalau Pak. misalnya Anda bersama dengan temanmu, lalu Anda satu tempat, ya justru nanti Anda bisa bisa apa lebih mudah untuk bersinergi ya di dalam proses sebagai tim. Begitu, Beb? Baik, Pak. Jadi ini kesempatan Anda praktek baik kemungkinan secara luring maupun daring atau gabungan ya, hybrid. Nah, memang kalau hybrid itu nanti kalau di kelas Timor, ya, yang menjadi fokus itu hanya di ruang depan ya, di meja dosen itu di depan papan tulis. Karena nanti kalau yang teman-teman hadir di kampus ya pasti harus arena mengajarnya ya di sana. Kenapa? Nanti suaramu pun juga akan hanya tertangkap oleh kamera dan juga mikrofon yang disiapkan di kampus itu. Kalau Anda datang jalan-jalan di dekat tempat duduk, tidak akan tercover. Suaranya pun juga tidak terdengar, apalagi gambarnya. Tapi tidak masalah ketika Anda mau mengajar lebih mendekati juga tidak problem. Toh, sebagian besar tentu teman-teman hadir ya, masalah. Itu konsekuensi hybrid kan begitu. Dan justru harapannya Anda bisa lebih leluasa kalau secara offline itu ya, atau secara luring. Ya. Tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan dan bisanya seoptimal dengan daring, dengan virtual ya silakan. Ya, secara virtual berarti nanti kan ya, harapannya teman-teman yang hadir di kelas itu tidak bisa berkontak langsung. Hanya memang suara yang muncul dari pihak Anda itu harus sungguh-sungguh bisa terdengar dengan jelas. Kita usahakan yang memang sungguh-sungguh perangkatnya itu memadai ya. Audionya juga oke, untuk suaranya bisa terdengar dengan jelas. Saya juga selalu stay akan membuka laptop saya dengan melihat sepenuhnya ya, memonitor sepenuhnya. Begitu, Beb? Halo, Beb. Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Teman yang lain, ada yang mau menanyakan sesuatu? Oke, kalau tidak ada, saya pandang cukup untuk pengantar dan penjelasan sebagai persiapan simulasi praktek pembelajaran ini. Nanti akan saya kirimkan file-file tadi ke grup, sekaligus juga di LMS ya. Kemudian silakan, khususnya untuk yang pendaftaran tadi, Anda segera mencari partner dan mencoba untuk merancang bersama dan segera mengirimkan data itu yang termuat dalam file itu ke grup. Tapi mohon diberi keterangan ketika Anda mengirim balik untuk pendaftaran itu, diberi keterangan dari siapa supaya saya tidak bingung. Sementara di LMS juga akan saya sediakan untuk pengiriman usulan atau pengiriman pendaftaran untuk simulasi itu. Toh tidak banyak kawannya, sekitar 9 kelompok loh. Memang dipastikan selama ini yang aktif kan tidak sepenuhnya 18 ya. Tentu nanti ada satu teman yang rela dan siap dengan suka hati mungkin mengajar sendiri. Nah, ini kalau kita cermati dari peserta kita itu kan 17.
tapi ada yang tidak aktif ini. Kalau tidak salah ada angkatan lama. Lisbeth ini sama sekali tidak pernah ada kontak, tetapi ketika pertemuan selalu nicknya hadir ini. Apakah kali ini Lisbeth join? Halo Lisbeth, sudah berulang kali ini bilang BPA-nya saya juga kesulitan dan bingung bagaimana bisa menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi. Dan ini misalnya masih kosong semua untuk tugas-tugas yang harus dikerjakan. Yang jelas tidak ada. Baik teman-teman, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita cukupkan ya. Oke, hanya 1 jam kurang lebih saya memberikan pengantar ini ya. Kalau tidak ada silakan sekarang kita akhiri. Suster Norbertin bisa minta tolong untuk menutup. Ya, baik.